kembali Ramadan. Selamat siang Pak. Iya, siang dok. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Priscilla, saya dokter yang berjaga di Rumah Sakit Pasundan pada siang hari ini. Baik Bapak, di sini sebelum saya melakukan sampai pemeriksaan, izinkan saya untuk melakukan identifikasi data diri Bapak terlebih dahulu ya Pak. Izinkan saya juga sambil menulis ya Pak. Bapak dengan nama siapa? Dengan nama Ugin dok. Oke. Usianya berapa tahun Pak? 22 tahun. Oke. Tanggal lahirnya kalau boleh tahu Bapak? 7 September dok. 2003. 3. Baik Bapak, untuk jenis kelaminnya laki-laki ya Pak? Iya. Oke. Alamat tempat tinggalnya di mana Pak? Di Jalan Bawen. Oke. Untuk pendidikannya terakhir apa Pak? Saya kuliah dok. Ya, kalau boleh tahu kuliahnya jurusan apa Pak? Jurusan agribisnis. Kemudian untuk pekerjaannya Bapak seperti apa? Saya suka sambil main ke bengkel dok, sambil bongkar-bongkar. Oke Bapak, di sini setelah itu saya izin bertanya Pak beberapa hal. Bapak datang ke sini dengan keluhan apa Pak? Iya dok, saya ada sakit dada dok. Sudah sejak berapa lama Pak? Sejak kemarin dok ada nyeri dada. Apakah sebelumnya pernah merasakan nyeri dada ini Pak? Pernah juga dok sebelumnya. Lalu apakah sudah pernah diobati Pak? Belum pernah dok. Kalau boleh tahu lokasinya di bagian mana? Di sebelah kiri dok. Kiri ya? Iya. Oh, iya. Kemudian untuk tadi berlangsungnya, mohon maaf Pak, udah berapa lama? Jadi dulu juga suka ada dok yang timbul gitu. Lalu untuk keluhannya itu apakah terus menerus kalau terasa nyeri atau hilang timbul? Hilang timbul. Oh, hilang. Lalu untuk biasanya di rumah tuh faktor yang memperberat dari nyeri dada Bapak itu apa? Ketika saya sedang aktivitas dok, Biasanya untuk meringankan gejalanya Bapak melakukan apa? paling saya istirahat. Lalu Bapak untuk nyeri dadanya sendiri apakah disertai dengan keluhan lain Pak? Paling ada sakit kayak bengkak gitu dok di kaki dok. Oh. Lalu Bapak apakah sebelumnya pernah hilang kesadaran atau sampai pusing gitu Pak? Sampai pusing ada dok. Apakah pernah sampai pingsan gitu Pak? Belum. Lalu di sini untuk keluhannya sendiri apakah menjalar ke area tubuh yang lain Pak dari sakit dadanya itu? Iya dok, ke Ulwati dok. Oh, oke. Lalu ini tadi seperti ini berulang ya Pak? Iya. Sebelumnya pernah yang mengalami Iya. hal yang sama. Oke. Lalu Pak, kalau saya memberikan tingkat dari keparahannya itu kemungkinan dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Pak untuk rasanya? 8 nih. Berarti cukup mengganggu aktivitas ya Pak? Iya. Lalu Bapak di sini saya akan menanyakan keluhan lainnya ya Pak. Oke Bapak, apakah sering terbangun di malam hari karena sesak nafas atau nyeri dada Pak? Iya dok. Lalu Bapak untuk posisi tidur sekarang ini biasanya seperti apa Pak? Karena sesak jadi perlu ada tambahan bantal dok. Itu berarti Bapak merasanya lebih nyaman? Iya dok, kalau ada tambahan. Lalu Bapak untuk tadi kan Bapak suka rasa nyerinya itu karena aktivitas ya Pak? Iya. Nah itu biasanya aktivitas yang Bapak lakukan itu ringan, sedang atau berat? Sedang dok. Sedang. Oke. Lalu untuk tadi ada bengkak ya Pak di kaki yang Bapak lihat sendiri. Oke. Kemudian Bapak apakah ada keluhan mudah lelah Pak? Iya dok. Lalu Bapak apakah tadi ada ya jantungnya itu terasa berdebar ya Pak? Iya. Lalu apakah ada keluhan batuk Pak? Tidak ada dok. Kemudian apakah Bapak merasa ada bunyi nafas tambahan Pak seperti bersiul gitu bunyi nafasnya? Paling ketika sesak aja dok. Suka ada rasa. Bapak apakah ada keluhan dadanya itu terasa panas? Tidak ada dok. Lalu untuk Bapak sendiri, mohon maaf ya Pak sebelumnya, untuk buang air kecilnya itu apakah sedikit atau banyak Pak biasanya? Tidak dok. Oh ya, normal saja berarti Iya. seperti biasa. Oke. Kemudian Bapak di sini apakah Bapak ada keluhan keringat dingin Pak?
Tidak ada. Tidak ada. Kemudian keluhan mual muntah Pak? Tidak ada. Dan kemudian keluhan sesak Pak? Ada. Kemudian untuk dadanya tadi apakah terasa panas Pak dari dalam gitu? Tidak. Tidak ya. Kemudian lalu untuk nyeri dada Bapak saat ini apakah saat Bapak menarik nafas itu terasa nyeri atau tidak Pak? Ini dok. Ini. Kemudian untuk Bapak sendiri apakah mempunyai riwayat trauma Pak sebelumnya sebelum datang kemari? Tidak ada. Oke, kemudian di sini apakah Bapak mempunyai keluhan pusing, kepala seperti berputar-putar sehingga mau pingsan Pak? Paling pusing aja dok. Pusing aja ya. Oke. Baik Bapak. Kemudian di sini Bapak untuk kebiasaan sehari-hari apakah Bapak merokok? Iya dok, saya merokok dok. Untuk perokoknya sendiri seharinya itu bisa sangat banyak Pak atau Lumayan. lumayan? Oke, Bapak apakah mempunyai riwayat hipertensi? Tidak ada dok. Oh, tidak ada. Kemudian Bapak apakah pernah terdiagnosis dislipidemia? Tidak ada. Untuk gaya hidup sendiri Bapak itu sehari-hari bagaimana Pak? Paling saya suka di WG gitu dok, sering ini polusi gitu. Oh, polusi ya. Kemudian Bapak apakah mempunyai riwayat diabetes mellitus? Tidak ada. Lalu Bapak untuk di sini saya akan menanyakan penyakit sebelumnya ya Pak. Nah, kemudian Bapak apakah pernah terdiagnosis mengalami GERD atau lambung Pak? Tidak. Oke. Kemudian Bapak tadi diabetes mellitus tidak ada ya Pak. Kemudian untuk Bapak pernah terdiagnosis mengalami gagal ginjal Pak atau melakukan cuci darah? Kemudian Bapak apakah pernah mengalami obesitas? Lalu Bapak pernah terdiagnosis TB paru Pak? Kemudian Bapak pernah mengalami penyakit jantung koroner Pak? Oke, untuk riwayat keluarga Bapak sendiri, apakah ada keluarga Bapak yang pernah mengalami sebelumnya kematian mendadak Pak? Ada dok. Itu siapa Pak kalau boleh tahu? Kakak saya. Itu usianya kalau boleh tahu Bapak tahu untuk usianya? Lupa lagi dok. Oh, lupa ya. Baik. Kemudian untuk riwayat pengobatan sendiri untuk keluhan saat ini apakah Bapak mengkonsumsi obat tertentu atau pernah diperiksa ke rumah sakit? Belum pernah dok. Lalu untuk riwayat pengobatan jangka panjangnya apakah Bapak pernah mengkonsumsi obat untuk penyakit menular maupun penyakit keturunan Pak seperti asma, alergi? Tidak pernah. Oke. Baik Bapak di sini dari hasil anamnesis karena tadi Bapak mengeluhkan keluhan nyeri yang menjalar, kemudian ada keluhan sesak dan jantungnya itu berdebar, lalu tungkai kaki Bapak atau bagian kaki Bapak itu ada bengkak. Di sini saya mencurigai Bapak itu mengalami suatu penyakit yang mungkin mengarah pada jantung Bapak. Namun untuk menegakkan diagnosis saya tersebut saya akan melakukan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Oke, apakah Bapak bersedia? Dan sebelum pemeriksaan ini mungkin akan membuat Bapak merasa tidak nyaman, namun saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Oke, apakah Bapak mau ditanyakan Pak? Tidak ada. Oke, baik Bapak setelah menuju ke pemeriksaan saya akan menyiapkan alat pencuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan. Yang pertama itu saya sudah mencuci tangan saya menurut 6 langkah dari WHO, kemudian menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Lalu di sini selanjutnya saya sebagai pemeriksa dalam posisi berdiri di bagian kanan pasien, kemudian saya akan memeriksa dari keadaan umum pasien. Di sini pasien tampak sadar atau kompos mentis. Kemudian di sini pasien itu tampak kesakitan yang ringan. Lalu kemudian untuk tidurnya itu dia terlentang dengan posisi 30 derajat untuk diangkat agar memudahkan pasien. Kemudian untuk tanda vitalnya setelah diperiksa tekanan darahnya sedikit meningkat, kemudian nadinya juga sedikit meningkat, suhunya masih dalam batas normal, lalu respinya juga sedikit meningkat. Kemudian di sini saya melakukan pemeriksaan pada area lehernya. Untuk pertama itu pada JVP-nya ya. Oke Bapak, baik dalam posisi nyaman ya Pak. Kemudian selanjutnya di sini saya akan Bapak boleh coba lehernya dimiringkan ke kiri. Kemudian di sini saya melihat dari JVP pasien. Yang pertama saya mengukur, saya menggunakan pen light terlebih dahulu melihat apakah ada
arteri dari vena jugularisnya itu yang meningkat atau tidak. Kemudian selanjutnya saya mengukur menggunakan penggaris. Kemudian saya melihat ukurannya. Di sini kurang lebih ukurannya itu 6, itu masih dalam batas normal. Ya, kemudian di sini saya akan mengukur dari tekanannya juga, di mana tekanannya itu 5 ditambah dengan 6 cm H20. Kemudian di sini karena GVP-nya itu normal, maka tidak perlu dilakukan dari konfirmasi. Lalu selanjutnya dari denyut nadi dari arteri karotis radial. Yang dimana di sini saya meletakkan jari telunjuk dan jari tengah. Ini Pak boleh tolong ke samping. Bapak boleh ke sini. Baik, di sini untuk denyut nadi karotisnya itu setelah saya lakukan palpasi tidak adanya getaran yang berlebih. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mendengarkan arteri karotis menggunakan stetoskop. Oke, Bapak boleh tolong ke samping. Di sini menggunakan diafragma. Bapak boleh ditarik nafas Bapak. Ditahan sebentar. Lalu Bapak ke samping. Tarik nafas Bapak. Ditahan sebentar. Baik, di sini untuk suara dari arteri karotisnya masih normal. Kemudian untuk pemeriksaan dari arteri brachialisnya. Baik, di sini untuk bagian telapak tangan pasien mengarah ke atas dalam posisi rileks, kemudian melakukan pemeriksaan. Baik, di sini juga masih dalam batas normal. Kemudian untuk toraksnya di sini saya lakukan pertama dengan inspeksi terlebih dahulu, di mana di sini untuk pemeriksaannya itu di ictus cordisnya. Selanjutnya di sini untuk lokasinya itu kurang lebih di ICS 5 dari mid clavicula, di mana diameternya itu kurang lebih 2,5 cm. Nah, kemudian selanjutnya di sini sudah dilakukan. Lalu selanjutnya kita lakukan dari perkusi dari batas jantung, di mana kita lakukan terlebih dahulu dari batas kirinya ataupun batas kanan. Sini dilakukan secara lembut. Lalu pada batas kiri. Sudah, kemudian di sini dari hasil pemeriksaannya itu kita temukan ada perubahan sonor keredup di batas atasnya juga. Kemudian selanjutnya kita lakukan auskultasi dari bunyi jantungnya. Baik, untuk batas jantungnya sendiri, di sini tadi setelah diletakkan di ICS 3 ke 4 dari linea externalisnya, di sini kita mendapati dari bunyi jantung yang dimana untuk bunyi jantung pertama dan kedua, dan juga untuk bunyi jantung tambahannya itu di S3 dan S4. Nah, di sini didapati ada tambahan suara, yaitu suara murmur. Kemudian selanjutnya kita pemeriksaan dari ekstremitas, yang dimana dari ekstremitasnya sendiri
dari ekstremitasnya sendiri kita lihat dari bagian kakinya apakah ada tampak edem atau tidak. Di sini punten ya Pak. Baik, di sini untuk bagian ekstremitasnya itu ada edem di area kaki pasien, kemudian dari clubbing fingernya. Baik, di sini masih normal karena perubahan warnanya itu kurang dari 2 detik. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Baik, alhamdulillah ya Bapak. Di sini saya mencurigai Bapak mengalami infark miokard. Tapi untuk menegakkan diagnosis saya tersebut, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan EKG maupun ekokardiogram. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak dok. Oke, apakah sudah mengerti Pak? Ya, terima kasih ya Pak. Ya dok, sama-sama.